Marilah saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mendoakan doa persembahan pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, kepadamu kami persembahkan hari ini. Kami unjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan maupun suka duka kami pada hari ini. Dalam kesatuan dengan Putramu, Yesus Kristus, yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatan kami pada hari ini. Sehingga kami siap sedia menjadi saksi kasih-Mu. Bersama Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda Gereja. Secara khusus, kami berdoa bagi wujud Bapa Suci dan para rasul doa Gereja Indonesia untuk bulan ini. Wujud universal, orang-orang yang menderita karena depresi. Semoga mereka yang menderita karena depresi dan kelelahan mental mendapat dukungan dan tuntunan ke hidup yang lebih baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud Gereja Indonesia, penghayatan iman. Semoga keluarga Katolik dapat menghayati iman secara lebih baik dalam kehidupannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud khusus, sudilah mempersatukan kami dengan semua saudara dan saudari kami yang sudah meninggal dan mendoakan kami sebagaimana Santo Yosef merestui pelayanannya Sang Putra. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita mendengarkan bacaan pada hari ini. Injil diambil menurut Lukas bab 17 ayat 20 sampai 25. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah datang?" Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa lahiriah. Tidak dapat dikatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu." Yesus berkata kepada para murid, "Akan datang waktunya kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang yang akan berkata kepadamu, 'Lihat, dia ada di sana. Lihat, dia ada di sini.' Tetapi jangan kalian pergi ke situ, jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan pada hari ini, renungan yang ada di Injil Lukas pada 17 ayat 20 sampai 25 ini menyatakan manusia ini selalu melihat tanda-tanda lahiriah. Sebagaimana manusia umumnya suka sensasi yang bisa menghebohkan ketika ia melihat. Waktu Yesus berbicara dengan
pengandaian atau pengumpamaan tentang kerajaan Allah, orang Farisi malah bertanya kepada kerajaan itu atau kerajaan Allah itu datang. Padahal kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah, yang Yesus maksudkan kita tidak bisa melihat kalau kita selalu ingin bukti-bukti lahiriah. Kerajaan Allah telah hadir secara tersembunyi. Hanya bisa dilihat dalam iman oleh seorang yang sederhana yang menantikan kerajaan Allah. Yesus mengatakan hal yang berbeda tentang kerajaan Allah datang dan tanda-tanda lahiriah. Sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah. Tetapi kita tidak menyadari, tidak mengetahui, dan bahkan tidak mengenalnya. Sebab apa kita tidak mengenalnya? Sebab Tuhan Sang Raja harus menderita sengsara dan wafat di kayu salib dan ditolak oleh bangsanya sendiri. Dalam Yesus Kristus, pada masa hidupnya, Yesus ditolak bahkan dibunuh oleh bangsa Yahudi. Mereka tidak mau percaya bahwa kerajaan Allah yang diwartakan Yesus itu sebenarnya adalah dirinya sendiri. Sebab Yesus mewartakan kerajaan Allah yang penuh belas kasih. Allah merajai kita bukan dengan tanda-tanda, heboh, dan kemenangan manusia seperti halnya menang perang, tetapi dengan kehinaan dan penderitaannya di salib. Pada hari ini, kita sering bersikap seperti orang-orang Yahudi pada waktu Yesus. Tentu kita telah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Raja dan Penyelamat kita. Yesus sebagai Raja dan Penyelamat kita, namun bukanlah dalam hidup sehari-hari. Namun kita mengabaikan Tuhan Yesus yang sudah hadir dalam Ekaristi, yang kini hadir dalam sakramen Maha Kudus, di tabernakel, di kapal, atau di gereja. Para pengurus dewan paroki dan kor aktivitas gereja terus rajin rapat. Tapi tidak 1 menit pun mau sebentar berdoa kepada Tuhan Yesus. Jadi seolah-olah kita ini rajin sekali rapat, dan mungkin di dalam komunitas kita juga jarang berdoa bersama. Nah, di situ Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah kita, sementara itu kita mengabaikan orang-orang miskin dan menderita di sekitar kita. Padahal orang miskin juga menjadi cara Yesus hadir di tengah kita. Sebab apa? Dengan cara sederhana yang disampaikan dari orang miskin tersebut, bahwa itulah kesederhanaan yang kita cari dalam hidup kita masing-masing. Dan kita juga sibuk dengan urusan nasional, regional, seperti tingkat keuskupan, contohnya di paroki, tetapi kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita yang ada di rumah kita sendiri. Jadi, renungan pada hari ini hanya bisa dilihat dalam iman, oleh iman sederhana yang menantikan kerajaan Allah. Apakah kita bisa melihat dari sisi pandang mata kita? Marilah kita mohon berkat kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.